Haleluya, Shalom Victorious Family. Ada sukacita hari ini, amin. Saya percaya kita hari di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, amin. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas semua hal yang Kau lakukan pada hidup kami Tuhan. Dan sekarang kami hadir di tempat ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau bersatu hati memuji Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian yang kami naikkan bisa mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Kami datang Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa pujian kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. haleluya. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, Karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. kita semua bangkit berdiri dan katakan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. sama-sama kita nyanyikan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di Dengan segenap mata-Mu. hati sekali lagi katakan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesona
siap terus memuji Tuhan, amin. Kita mau merayakan kasih Allah kita tempat ini. Kasih salam kanan kiri depan belakang. Kasih salam dan katakan, rayakan kasih Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sekali lagi katakan, Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah Angkatan kita dan sukacitaku. katakan, Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersyukur mari melompat bersama-sama. lompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Tangan kita bersama-sama dan katakan, Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersyukur, mari kita melompat bersama. lompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan Sekali lagi katakan, Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Nya. Haleluya, 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 haleluya. sorakan haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Mari kita sorakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, tak tertandingi perbuatanmu, tak tertandingi kasih-Mu Tuhan pada hidup kami. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Nyanyikan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. sama-sama nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lama. sama-sama katakan. Yesus Kaulah Raja mulia. Hey. Sekali ingatkan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Bagiku Segenap jiwa segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas, dengan segenap hati katakan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lama. Sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan. Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya nyanyikan bersama. Hey. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Lebih semangat. Yesus Katakan. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi pada Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini ya.
kali kita boleh berkumpul kembali di bulan pertama, di minggu pertama di bulan Juni ini. Mari kita siapkan persembahan terbaik kita untuk menopang pelayanan di tempat ini. Mari kita akan berdoa, saya undang kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk semua berkat yang telah Kau limpahkan pada kami Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lewati Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Bapa, sebelum kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pastor Yogi Tuhan, Kau urapi dia Tuhan, biarlah apa yang boleh beliau sampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau pakai Pak Yudi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Boleh Tuhan pakai untuk menopang pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dengan berkat-Mu berkali-kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk dan selamat memberikan persembahan. Shalom Victorious People, mari bersama-sama menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan untuk menjalankan amanat agung sampai ke pelosok Indonesia. Setiap investasi, doa, dana, kasih dan dukungan Anda membawa harapan bagi keluarga-keluarga di luar sana. Mari Victorious People bersama-sama kita menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat hadir di dalam ibadah kita pada hari ini.
Atas anugerah dan karunia Tuhan, Bapak Ibu, kami menginformasikan di GBI Victorious Family Karawaci bahwa pada beberapa waktu yang lalu ada banyak anak-anak kita yang telah memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian mereka memberikan diri untuk dibaptis dan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan hari ini dengan ucapan syukur, kita akan melegalisasi apa yang telah mereka lakukan untuk memberikan tanda bahwa mereka sudah mengalami baptisan, di mana mereka akan diberikan akte baptis di hadapan seluruh jemaat. Tetapi izinkan tayangan berikut ini supaya Bapak Ibu bisa mengikuti perjalanan mereka menuju kepada baptisan. Silakan. Behold the cross, age to age, and hour by hour, the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. You're so You're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh, yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Boleh beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Sukacita besar tentunya karena Alkitab saja mengatakan satu orang bertobat seisi surga bersorak-sorai. Apalagi dari Karawaci ada 9 orang yang memberikan dirinya untuk sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, kita akan mengenal mereka satu persatu dengan nama baru juga karena mereka sudah menjadi manusia baru. Yang pertama adalah pribadi yang mendapatkan nama baptis Jonathan. Jonathan ini adalah anaknya Saul, seorang panglima tentara yang luar biasa, yang berperang tidak perlu dengan pasukan yang banyak, tetapi dengan hanya berdua bersama hambanya dia mampu mengalahkan musuh dengan sangat luar biasa. Dan saya mengundang Jonathan Calvin Christian Lim. Saya mengundang Pastor Yogi untuk bisa berkenan untuk menyerahkan akte baptisan. Silakan di depan, di tengah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Calvin boleh di sini terlebih dahulu, di sini. Baik, yang selanjutnya adalah yang menerima surat baptis Caleb. Caleb adalah 2 pribadi yang berhasil masuk ke tanah Kanaan di mana 2 juta atau 3 juta orang yang lainnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Wah, semangat sekali, belum dipanggil sudah maju. Luar biasa, it's okay Caleb. Ya, Caleb Matthew Arta Sutandi. Ya, puji Tuhan. Wow. Sudah. Ya,
Ya. Caleb ini sampai usia 80 tahun kata Alkitab tetap kuat dan bisa mengalahkan segala situasi yang ada. Yang berikutnya adalah pribadi yang mendapatkan nama baptis Deborah. Deborah adalah seorang perempuan pemberani yang tidak dipengaruhi oleh apapun, punya pendirian yang kuat dan memimpin bangsanya dalam peperangan. Dan saya mengundang Deborah Aurelia Jevania Yahya. Puji Tuhan. Yang berikutnya adalah yang memiliki nama baptis Timotius. Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus yang bersama-sama mengembalakan banyak jemaat dan menjadi berkat dari kalangan orang muda. Jadi yang berikutnya saya mengundang Timotius Marvel Arta Sutandi. Puji Tuhan. Yang berikutnya adalah memiliki nama baptis yang pada waktu menjadi manusia lama adalah seorang pembunuh. Adalah seorang yang tidak baik-baik saja, tetapi ketika bertobat dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa karena dia banyak menulis perjanjian baru yang menjadi berkat bagi kita dan banyak mengembalakan jiwa-jiwa yang ada, dan hendaknya pribadi yang satu demikian juga akan jadi berkat buat banyak orang. Saya mengundang Paulus Brian Giftian Bong Nathan. Puji Tuhan, kecil-kecil Paulus loh ini. Puji Tuhan. Yang berikutnya adalah pribadi yang memiliki nama baptis Abigail. Abigail adalah seorang perempuan yang berhikmat, yang dengan hikmatnya dia bisa menjadikan pribadi yang berantakan, keadaan yang berantakan menjadi tidak berantakan dan menghasilkan damai sejahtera. Jadi Abigail adalah perempuan yang luar biasa. Saya mengundang Abigail Gilda Gwen Natalina. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, ya, yang berikutnya adalah pribadi yang memiliki atau mendapatkan nama baptis Hadassah. Hadassah adalah nama lain dari Esther. Kita tahu persis cerita Esther, perempuan yang memimpin ya bangsanya untuk tetap di dalam Tuhan dengan keberaniannya, bangsanya yang tadinya mau dibunuh secara massal tetapi diselamatkan oleh keberanian seorang wanita yang berikut ini. Dan ini diterima oleh Hadassah Olivia Panjiani Napitu. Yang berikutnya adalah mendapatkan atau baptis Gideon. Gideon adalah panglima luar biasa yang tidak perlu berperang dengan banyak orang juga. Ya, dengan pasukan yang terseleksi dia memenangkan peperangan oleh karena kemuliaan Tuhan. Dan saya mengundang Gideon Gabriel Lionel Tisto. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu adalah pribadi yang memiliki nama baptis Joshua. Joshua adalah pribadi yang memimpin orang Israel menggantikan Musa masuk ke tanah perjanjian. Dia adalah juga pribadi yang luar biasa. Saya mengundang Joshua Jeremy Krisman Javier Tampu Bolon. Joshua Jeremy Krisman Javier Tampu Bolon.
Saya mengundang Pastor Yogi boleh ada bersama-sama dengan mereka. Kita sekali lagi mengambil foto bersama Pastor Yogi dan sama. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Yogi. Kalian tetap di tempat. Saya mengundang anak-anak dari gereja anak boleh maju ke depan. Dan saya mengundang Pastor Shirley untuk sekaligus berdoa bagi gereja anak pada kesempatan ini. Yuk Pak. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa, momen yang luar biasa di dalam perkenanan dan rancangan Tuhan. Anak-anak ini sudah mengalami baptisan yang kita yakin, kita percaya Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi. Mereka lepas pribadi dan saya undang kita bangkit berdiri dan kita mengarahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini, harinya Tuhan berkarya dengan luar biasa. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan Tuhan. Bagi anak-anak ini Tuhan, bagaimana mereka diproses lewat Tuhan bimbingan masuk di dalam baptisan. Bahkan ketika mereka sudah masuk di dalam baptisan, mereka sudah menerima Tuhan secara pribadi. Ada lawatan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan dalam setiap pribadi-pribadi anak-anak ini. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang tangguh, yang spesial, karena Tuhan dahsyat dalam setiap keberadaan hidup mereka. Karena itu Tuhan, kami lepaskan sukacita, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada pengurapan Tuhan. Roh Kudus semakin dahsyat, semakin luar biasa. Lepas ketika mereka sudah mengalami Tuhan, Tuhan berkarya dengan luar biasa. Rancangan-Mu Tuhan semakin dahsyat. Mereka yang menjadi spesial, militan, tampil beda karena masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Menjadi generasi penerus bagi bangsa, generasi penerus bagi gereja. Ada roh Allah yang dahsyat, yang luar biasa, membawa anak-anak ini untuk maju terbang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa mereka seorang pahlawan yang luar biasa karena ada Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan pribadi mereka. Terberkatilah pendidikan mereka. Hikmat Tuhan turun atas kehidupan pribadi mereka. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sehingga mereka terberkati dalam pendidikan mereka. Bahkan ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi mereka. Sehingga mereka akan disukai oleh rekan-rekan, teman-temannya. Mereka ada kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan terpancar dalam wajah-wajah mereka. Karena mereka anak-anaknya Tuhan yang spesial. Terberkati orang tua mereka yang sudah mendidik mereka Tuhan. Dari mereka masih bayi sampai mereka sudah usia sedemikian. Tuhan, orang tua yang takut kepada Tuhan, keturunannya diberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Terberkati para orang tua, diberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Karena cuma bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara yang dahsyat.
Bahkan kami sebagai saksi-saksi iman Tuhan, kami akan melihat karya Tuhan bagi anak-anak ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan biar lewat anak-anak ini Tuhan, dan kami semua, kami berkata, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terpujilah Tuhan, kami sudah lepaskan berkat Tuhan untuk anak-anak ini dan para orang tua yang ada. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan saksikan senior pastor message yang akan disampaikan oleh Pastor Monique M. Supit. Shalom keluarga Viva yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini adalah setia dalam Tuhan, menang dalam goncangan. Kekasih Kristus, hari-hari ini dunia banyak mengalami goncangan dan ketidakpastian. Baik dalam hal ekonomi, dalam konflik keluarga, mungkin kesehatan, atau bahkan banyak yang takut akan masa depan. Juga orang-orang yang mulai dingin kepada Tuhan, mulai menjauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita dari Pengkhotbah 4 ayat 12. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kenapa? Karena Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Yesus yang menjadi kekuatan, yang menjadi fondasi dalam keluarga. Karena itu keluarga Viva, marilah kita membangun mezbah doa. Berdoa bersama-sama dalam kesehatian, maka kita akan menjadi jemaat-jemaat umat Tuhan yang kuat, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah menyerah. Dan biarlah di hari-hari ini Roh Kudus menolong setiap kita, keluarga Victorious Family, untuk selalu berjaga-jaga di dalam roh dan berdoa dengan sehati. Siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita akan diurapi oleh hambanya yang dikasihi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Victorious Family, Tuhan Yesus memberkati. Sebab kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan, dan kita masuk lebih dalam kehadiran dan menghadap tata Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hatimu. Terukir namaku, di matamu terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang
Sejakku tak pernah lelah, kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besarnya kasihmu. Oh, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh. Mari kita semua bangkit berdiri dan katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau. Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau. Sungguh berharga Engkau Yesus dalam hidup kami bebas pribadi. Dan pagi hari ini, bagian dari kami menghargakan-Mu Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saat ini kami berkumpul bersama menghadap hadirat-Mu. Setiap pribadi kami lepas pribadi, biarlah Engkau yang melayak kuduskan diri kami di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa, segala pelanggaran kami di saat-saat seminggu kemarin kami beraktivitas. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang akan ditaburkan tempat ini, Engkau yang mengurapi, Engkau yang melayak kuduskan kami untuk mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Karena tanpa izin-Mu untuk kami mengerti, maka kami Tuhan sia-sia di dalam kami membaca kebenaran firman-Mu. Tuhanku, berbicaralah. Dan biarlah saya sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi berkati saya Tuhan. Dan biarlah jauhkan saya dari segala kesombongan pribadi. Kedagingan ini Tuhan, biarlah kami serahkan dalam tangan-Mu. Sehingga saya boleh layak kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Kita umat percaya katakan bersama, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji Tuhan, boleh kembali melayani di GBI Karawaci. Terima kasih Pastor Marta, terima kasih teman-teman sekalian. Firman Tuhan sudah diberikan temanya, sehati dalam Tuhan menang dalam goncangan. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama karena
Saya akan ambil dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan yang hidup ini, dan kita membaca secara bersama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Ayat 9, 1, 2, iya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Tidak usah diteruskan karena ini terjemahannya supaya memperjelas. Ayat 11, 1, 2, ya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja tidak dapat menjadi panas. Ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang yang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah kita semua yang telah mendengar firman kebenaran ini, menyimpan dalam hatinya, melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca pengkhotbah, ada sebagian orang yang malas, saya juga kadang malas, karena sia-sia, dan ditutup sia-sia. Saya mencatat kata sia-sia di dalam kitab pengkhotbah, itu ditulis 37 kali. Tetapi ini menjadi keingintahuan saya, kenapa sih kok sia-sia? Ternyata yang diterjemahkan di sini dimaksudkannya bukan demikian. Kata sia-sia yang dipakai oleh kitab pengkhotbah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini, diambil dari kata Ibrani hevel. Hevel itu artinya bukan sia-sia, tapi artinya tidak abadi. Artinya itu semua hanya sesaat. Jadi saya percaya pengkhotbah yang ditulis oleh Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, kita percaya Salomo, mereka ini dia adalah raja yang sangat bijaksana. Bahkan Alkitab mencatat, sebelumnya sampai sesudahnya Raja Salomo, tidak ada orang yang berhikmat seperti dia, tidak ada orang yang lebih kaya dari dia. Jadi orang ini luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kitab pengkhotbah ditulis bukan untuk sia-sia. Ya kadang kalau sia-sia ngapain sih kita baca? Semua udah dijelasin, ya kalau Anda baca di pengkhotbah 4 yang pertama, sia-sia dikatakan juga. Tetapi saya percaya Tuhan memberikan pesan dan mengingatkan kita semua. Raja Salomo yang demikian kaya, dia disadarkan dan dia mengatakan bahwa semuanya nanti akan ditinggalkan. Semuanya itu sementara. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai salah mengerti. Ya, tema Tuhan sehati dalam Tuhan, menang dalam goncangan. Yang pertama, kenapa kita perlu sehati dalam Tuhan? Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan sudah menetapkan adanya kesatuan, bukan kesendirian. Ya. Seringkali orang di dalam kejenuhannya memang ada kecondongan mereka ingin menyendiri. Capek rasanya. Ya. Kita kerja, kita kadang pergi keluar kota, kita sendiri dengan keluarga kita. Bahkan ada orang yang ekstrim, saya mau naik gunung sendirian. Ya, karena naik gunung itu kan gak semua orang mampu. Saya kemarin diundang teman saya menjadi profesor, ya, Profesor Anton. Dan hobinya itu naik gunung. 7 gunung di Indonesia, the 7 summit sudah didaki. 7 gunung yang rata-rata tertinggi di dunia juga sudah didaki. Nah itu orang lain gak bisa ikut-ikut itu.
Karena biayanya mahal, tidak semua orang juga mampu mendaki itu. Tetapi yang lainnya dia juga hobinya diving. Ada 7 katanya juga laut palung yang dalam di dunia dia sudah selami. Kalau saya bilang, enaknya apa sih? Enaknya rasanya sendiri. Gitu. Diem bisa ngapain. Gitu. Tapi saya percaya, kita orang-orang percaya tidak pernah sendiri. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Sehati dalam Tuhan, itulah kesatuan di dalam Tuhan. Pengkhotbah 4, 9, dan 10 mengatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Why di sini saya coba cari-cari, sebetulnya terjemahannya adalah celakalah. Ya, kalau Anda baca di dalam kitab terjemahan yang lain, kitab terjemahan bahasa sehari-hari, kitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ disebutkan celakalah. Jadi memang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia why, saya juga nggak tahu why itu apakah memang baku di Indonesia. Tetapi ini artinya adalah celakalah. Jadi memang Tuhan tidak pernah menghendaki kita sendiri. Ya. Tetapi dalam hal ini kita diingatkan bahwa berdua dalam hal ini adalah di dalam karya kita melayani Tuhan. Ya. Berdua itu lebih baik. Karena berdua kita akan menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat. Nah, waktu pekerjaan lebih cepat itu berkat juga akan lebih cepat. Bahkan Tuhan selalu mengatakan berdua itu lebih baik. Ingat waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, mereka diutus berdua-dua. Bukan sendirian, tapi berdua-dua. Bahkan Tuhan katakan, Matius 18 ayat 19. Ini orang selalu senang mengatakan, orang yang sepakat, 2 orang berdoa, maka doamu dijawab Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, di dalam Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berkumpul, siapa yang hadir? Tuhan Yesus. Jadi kita memang diminta untuk Tuhan, tidak sendirian. Kita harus sehati dalam Tuhan, kita harus senantiasa ada kebersamaan. Saya bersyukur waktu kemarin membaptis ya bareng sama Pastor Alto, ya ada 9 anak di sini dan itu salah satu rekor saya kira di GBI. FIFA khususnya ya. Apalagi dari satu gereja lokal. Saya percaya anak-anak bukan kebetulan. Selain mereka memang Tuhan sudah pilih tetapkan. Karena anak-anak pasti yang dibaptis kemarin di dalam pengajaran tahu bahwa baptisan itu bukan kemauannya sendiri, tetapi Tuhan sudah tetapkan. Tapi ketetapan Tuhan perlu respon anak-anaknya. Dan saya bersyukur anak-anak meresponnya dengan baik, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak ada lagi yang mengatakan Tuhan kan sudah tahu hatiku, yang penting aku hidup baik. Ini bukan hanya sekedar kita hidup baik, kita juga harus hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan kebaikanmu seperti kain kotor. Jadi kebaikan kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak disertai kebenaran di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesatuan hati, satu sehati dalam Tuhan selalu harus kita pelihara. Tidak mudah, tapi saya percaya kalau kita mau tunduk taat di dalam Tuhan, maka apa yang tidak mungkin di dunia ini, Tuhan akan membuatnya mungkin dan berhasil. Manusia memang diciptakan menjadi makhluk sosial. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman ini kita tahu selalu dipakai di dalam pernikahan. Ya. Tapi saya percaya maksud firman Tuhan ini lebih luas. Maksud firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Ingat, waktu Adam diciptakan,
Tuhan itu mengatakan tidak baik engkau seorang diri. Maka perlu ditemani lawan jenisnya. Nah, di dalam hidup sehari-hari kita pun lebih baik berdua sehingga semuanya boleh disempurnakan. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita semua sepandai-pandai apapun manusia di dunia ini tidak pernah dia sempurna. Makanya dia diberikan pasangan untuk memprosesnya menjadi sempurna. Maka dia diberikan teman untuk memprosesnya lebih sempurna. Bahkan firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Bapak Ibu percayalah, engkau tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Kalau engkau punya teman, engkau akan disempurnakan Tuhan. Karena setiap kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Kita ini diciptakan Tuhan seperti tubuh Kristus, seperti tubuh. Kalau engkau hanya tangan, ya, saya punya tangan ini dipakai yang luar biasa, tangan kanan lebih sempurna tangan kiri. Lalu tubuhmu dikasih 1000 tangan. Tapi kamu gak dikasih mata, ya percuma juga kan. Bapak Ibu, kita tahu hidup kita tidak mungkin hidup sendiri yang sempurna. Makanya kita jangan egois. Ya. Pepatah Afrika mengatakan, kalau engkau mau berjalan cepat sampai ke tujuan, engkau mau cepat sampai ke tujuan, engkau lebih baik berjalan sendiri. Tetapi engkau ingin berjalan mencapai tujuan yang jauh, maka engkau harus bersama-sama. Kenapa? Di dalam kebersamaan ada tolong-menolong. Di dalam kebersamaan ada kesempurnaan, sehingga kita bisa menyempurnakan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Kelebihan kita menutup kekurangan orang lain. Ada satu cerita di Amerika, satu orang yang dia pikir dia sudah bekerja, dan dia bilang, saya rasanya bekerja ini kok banyak konfliknya sih. Saya rasanya kerja ini kelihatannya lebih banyak, 80-90% saya yang kerja, yang lain enggak. Kenapa? Karena dia memandang dari sudut pandangnya. Dan nyatanya namanya Christopher Knight, ya, dia akhirnya putuskan, sudah saya cukup nih kayaknya hidup begini. Lalu dia kumpulkan makanan apapun kebutuhan yang dia putuskan, dia pengen hidup sendiri. Mobilnya dia penuhin, ya, dia beli satu mobil pick up, ya, supaya barang-barang bisa masuk. Dan akhirnya dia setir, dia cari tempat yang sepi. Amerika tempatnya luas. Dan saat itu dia pergi di hutan. Tahun pertama dia senang. Ini gak ada yang ganggu nih. Puji Tuhan. Dia nikmati. Dan pada akhirnya, pada tahun kelima barang-barangnya mulai habis. Dan dia mulai coba-coba cari-cari. Nah dia putuskan, saya gak mau bersosial. Sosial lebih rugi, karena saya yang kerja sendiri rasanya. Dia mulai mencari kesempatan di daerah-daerah sekitarnya. Amerika daerahnya luas. Banyak orang yang tinggalnya berjauhan satu dengan lain. Kalau dia melihat, mulai, wah ini rumah ini, ya, kalau hari-hari tertentu kosong. Dan dia mulai mencuri. Dia bilang, toh saya butuh. Toh saya selama ini sudah bantu orang lain. Dia berpindah, lama-lama orang curiga. Dan akhirnya mereka memeriksa CCTV. Loh ini kok ada orang yang nolong. Lalu dilaporkan kepada polisi. Dan waktu ditangkap, lalu dia mengatakan, saya tidak punya maksud apa-apa, tetapi saya merasa sendiri itu baik. Tapi ternyata saya tidak bisa sendiri. Dan ternyata waktu masuk penjara, dia dipaksa berkumpul dengan orang-orang. Dan suka tidak suka, dia merasa kembali bahwa dia membutuhkan orang lain. Ya. Waktu dia sendiri di penjara, dia menjadi sasaran dari orang-orang lain. Makanya dia harus minta tolong orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesendirian itu Tuhan tidak izinkan dalam hidup kita.
Jadi memang kita perlu bahwa kita bersama-sama dengan orang lain. Yang paling penting ada kesehatian di dalam Tuhan. Nah, Tuhan yang akan mengarahkan kita. Karena Anda ingat ya, waktu Anda hidup, Anda bersama-sama dengan orang lain, tentu ada kekecewaan, tentu ada kesukaan. Tetapi kalau tidak ada Tuhan di antara kita bersama teman-teman kita, maka kebersamaan itu tidak akan menjadi kebersamaan yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah, jangan engkau sendiri. Saya bersyukur kita semua berkumpul di tempat ini karena kita tahu bahwa kita akan dikuatkan satu dengan yang lain. Dunia ini penuh goncangan. Bahkan akhir-akhir ini kita diguncang berita-berita. Ya, ada yang bilang dolar naik terus, nanti ada kerusuhan dan sebagainya. Bapak Ibu kita perlu mendengarkannya. Tetapi kita tidak perlu mengikuti berita-berita dunia ini. Hari-hari akan makin jahat. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan yang dipelihara. Satu rambut pun jatuh, pasti Tuhan tahu. Makanya makin rambut saya jarang, Tuhan makin tahu saya. Jadi percayalah, Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita tahu di dalam kebersamaan ada kehangatan. Pengkhotbah 4 ayat 11 mengatakan, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Zaman dahulu, orang-orang waktu mereka harus pergi di gurun pasir. Gurun pasir itu tempatnya ekstrim. Kalau siang panas banget, ya, musim-musim tertentu kalau malam dingin sekali. Nah, zaman dahulu orang sudah biasa saling berpelukan, sejenis. Ya. Kalau zaman sekarang kan aneh ya, kenapa? Karena sudah LGBT di mana-mana. Sehingga yang biasanya, ya, saya ini zaman saya masih gampang. Kita jalan-jalan rangkulan ya. Coba kalau saya sekarang rangkulan, cowok sama cowok, repot juga kita ini. Zaman dulu kalau ada orang senggolan sama cewek gandengan aja udah jadi sesuatu yang gosip di mana-mana. Tapi sekarang sejenis malah jadi gosip. Anda kalau ngerangkul cewek siapapun mungkin malah dibiarin aja kali. Tapi inilah dunia. Dunia itu makin jahat. Zaman dulu kita harus berpelukan supaya dia survive. Supaya ada kehangatan. Karena kita tahu bahwa dunia ini makin dingin. Kenapa? Karena orang-orang makin mereka egois, makin ada hal-hal yang membuat kita iri hati. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ menutup diri ada kejahatan, ada hal-hal yang mendinginkan suasana kita. Pastor Monik tadi mengatakan dunia ini sekarang makin dingin. Bukan dingin cuacanya, tapi antara satu dengan yang lain kita tidak peduli. Dunia membutuhkan kehangatan. Makanya Tuhan mengatakan kita adalah terang dan garam dunia. Kita adalah pelita di mana kita berada. Dingin seringkali dikonotasikan juga ada di dalam gelap. Terang itu juga menjadikan kehangatan. Ya, Bapak Ibu ingatlah, kita harus punya community kehangatan satu dengan lain. Saya berpesan kepada anak-anak yang baru dibaptis, Anda sudah punya kebersamaan di dalam Anda melakukan baptisan. Bahkan Pastor Alto mengatakan saya, Pak, ada satu ketinggalan karena kemarin mesti ujian. Tapi dia nggak bisa ditunda nih. Kenapa? Teman-temannya sudah dibaptis. Makanya saya bilang, Pastor Alto kita harus menghormati. Karena surga pun menghormati satu orang. Apalah kita ini. Ya, saya tahu Pastor Alto kemarin, Pak, minggu depan kita basah-basahan lagi, ya nggak apa-apa. Saya bersyukur bahwa saya sebagai Pastor Alto, walaupun kita sebagai saluran berkat untuk membaptis kita, membaptis mereka, saya percaya
jeripayah kita tidak pernah sia-sia. Dan saya percaya Tuhan punya maksud yang baik. Nah, anak-anak yang sudah bersatu dalam baptisan, tetaplah Anda saling bergandengan tangan. Kebersamaan tidak harus Anda serupa. Tidak harus Anda sejenis. Tidak harus Anda seras. Saya tahu kemarin dibaptis, ada yang sipit, ada yang matanya belok, ya loh. Ada yang enggih, ada yang horas. Nah, saya percaya Tuhan ciptakan Anda untuk Anda melengkapi satu dengan lain. Jaga kebersamaan Anda. Dan saya percaya itu bukan kebetulan. Ada 9 orang sudah Tuhan selamatkan, Tuhan baptis. Ya, ingat, Tuhan selalu mengutus, tidak pernah satu orang. Tapi berdua atau bahkan lebih dari 2-3 orang, maka Tuhan Yesus hadir bersama Anda. Ya, jadi kebersamaan akan memberikan kehangatan, kenyamanan. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kebersamaan yang saling tolong-menolong, itu adalah memang kita memenuhi hukum Kristus. Kalau hukum Kristus itu kira-kira apa sih? Saya percaya itu lebih dari perintah Tuhan. Ada himbauan, ada perintah, ada hukum. Kenapa? Kalau itu sudah hukum Kristus, Anda nggak melakukan, pasti ada konsekuensinya. Jadi kebersamaan Anda tidak pernah sia-sia. Walaupun saya tahu kadang kebersamaan itu juga membawa beban. Siapa di sini yang pernah di panitia Natal gereja? Seragam aja bisa berhari-hari. Sudah itu ya biasanya rapat 10 orang nih. Begitu sudah diputusin seragamnya A. Ada 1-2 orang yang mungkin 2-3 minggu gak muncul. Protes lagi. Tapi ingatlah, engkau boleh protes, engkau boleh tidak senang. Tapi kembalilah selalu kepada Tuhan. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan juga Maha Pengampun. Dosamu semerah kerimisi, Tuhan kan putihkan seputih salju. Dan teman-teman yang kalau ada di panitia ya sabar. Kalau ada temannya yang ngambek itu biasa. Apalagi anak-anak muda. Rangkullah mereka. Ya. Makin kecil ya anak-anak itu makin gampang memaafkan. Ya, gampang berantem tapi gampang memaafkan. Makin tua makin susah memaafkan. Saya ini melayani pernikahan ya. Kadang ada juga orang-orang yang cerai umur 72 tahun. Orang dunia udah ngomong bau tanah. Tapi 72 kok masih cerai sih. Waktu ditanya kesimpulan dia bilang, anak-anak saya sudah jadi. Semua sudah perlu ke rumah masing-masing. Makanya saya tidak akan membebani anak-anak. Saya ingin menikmati hidup sendiri-sendiri. Nah ini kan berbahaya dunia ini. Bapak Ibu, pagi hari ini saya pesan, ya makin tua engkau makin mesra. Walaupun seringkali jengkeli pasangan kita ini. Tapi itu Tuhan sudah berikan pasangan yang sepadan. Ya, tadi Kejadian kan mengatakan dengan jelas, Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan menolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau pasanganmu jengkelin, jangan kau pikir kau lebih baik. Kali kau juga jengkelin juga. Tapi kita nggak ngerasa. Bersama ada kehangatan. Bersama ada hiburan. Bersama ada kenyamanan. Dan bersama engkau bisa menghadapi dunia ini. Kita tahu waktu dunia ini membuat kita khawatir. Tapi kita bersyukur. Kita ada istri, ada anak yang mensupport kita. Masalah masih ada. Tapi percayalah, bersama mereka kita akan dikuatkan. Bersama mereka kuasa mujizat Tuhan akan bisa mengatasi masalah persoalan kita. Ya. Kebersamaan itu penting. Ya. Efesus 2 ayat 19 mengatakan, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi selain kebersamaan itu memang kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tapi dalam kebersamaan
apalagi yang tadi baru dibaptis, ya, kebersamaan di dalam satu iman. Itu artinya kita adalah keluarga Tuhan Yesus, keluarga di dalam Tuhan, saudara dalam Tuhan. Bapak Ibu, hargakan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya, seringkali kita dididik dimanapun saudara-saudara itu penting. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus sudah mati lewat darahnya menyelamatkan kita semua. Sehingga lebih baik kita saudara dalam keluarga, saudara dalam Tuhan Yesus. Ya, itu sempurna. Tapi kalau Tuhan izinkan yang bermacam-macam ini, Tuhan satukan di dalam darah Kristus. Kalau engkau punya saudara, engkau punya kakak, engkau punya adik di dalam Tuhan, bukankah engkau harus peduli? Bukankah engkau harus engkau tolong-menolong satu dengan lain? Bukankah engkau harus mau saling berkorban satu dengan lain? Maka jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Hari-hari ini kita perlu saling memeluk satu dengan lain dalam Tuhan. Ya. Saya tidak mengatakan harus ada pelok-pelokan antara ini, wah itu gawat ya. Enggak. Tapi memeluk dalam Tuhan. Memperhatikan. Saling mendoakan. Bahkan kalau kita tahu teman-teman yang sudah lama ya tidak pernah nongol, jangan dibiarin. Jangan ngomong itu Tuhan izinkan, jangan. Kita harus berinisiatif menghubungi dia. Kita harus memeluk ya lewat WA kita. Kita harus memeluk lewat kata-kata yang menguatkan satu dengan yang lain. Banyak orang di dalam dunia yang ramai ini, ya toh, waktu mereka merasa sendiri, waktu mereka dibully, ya toh, anak-anak bisa bunuh diri. Kalau kita mendengar hal-hal seperti ini dan kita kenal mereka, ingatlah, Tuhan mengingatkanmu, Tuhan memperingatkanmu. Harusnya Anda jangkau, harusnya Anda telepon, harusnya paling tidak kata-kata kita menghiburkan mereka. Yang ketiga, yang terakhir, kita tahu, menang dalam goncangan. Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tadi Pastor Monik sudah mengatakan, tali yang ketiga itu siapa? Tuhan Yesus. Selalu di dalam kebersamaan Anda, menghadapi goncangan dunia ini, hadirkan Tuhan bersamamu. Karena ingat, kita ini selalu dibutakan atau selalu dibuat sesuatu samar-samar di dunia ini. Karena sering kali kita maunya melihat kenyataan yang ada di hadapan kita. Dan kita melupakan sesuatu yang rohani. Sedangkan Tuhan mengatakan, apa yang diikat di dunia, terikat di surga. Sehingga waktu Anda berdoa sungguh, mengikat masalah persoalan Anda di bumi ini, itu tidak berarti Anda harus berjuang sendiri. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan Tuhan ingatkan di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kita tahu bahwa dunia ini makin jahat. Kenapa? Itu bukan kebetulan. Karena roh jahat makin bekerja pada zaman akhir ini. Bahkan Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang yang akan menjadi dingin. Jadi kalau Anda mulai cuek satu dengan lain, hati-hati, waspadalah. Minta ampun, minta kekuatan pada Tuhan. Minta kebersatuan, sehingga Tuhan Yesus hadir. 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan Yesus akan hadir. Dan Tuhan akan berperang melawan roh-roh di udara, melawan masalah persoalan kita. Seringkali dunia yang sudah demikian maju, kita makin melupakan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah adakan di dalam hidup kita, di dalam Alkitab yang sudah dicatat, Alkitab yang hidup ini.
Kita tahu bagaimana kemenangan Daud. Daud selalu menang waktu dia minta nasihat Tuhan. Daud selalu menang waktu Daud berperang dan Tuhan besertanya. Ingat bagaimana Tuhan yang berperang dan engkau diam saja. Kita ini kan seringkali orang-orang gede, orang gereja, ya kalau kamu punya masalah ya usaha, jangan diam aja. Padahal Alkitab bilang diam saja. Tapi bukan diam dalam keadaan putus asa. Tapi diam mencari Tuhan. Diam berdoa. Dan minta mujizat Tuhan hadir. Dan itu hanya bisa ada. Bukan Anda diam sendiri. Tapi Anda diam bersama orang-orang Anda kasih. 2-3 orang berkumpul. Maka Tuhan hadir. Jangan egois. Jangan sendiri. Waduh, saya yang paling rohani. Yang itu nanti kalau saya ajak. Ya, nanti membuat rohaniku tercemar. Ya kan? Anda sering dengar enggak ya? Jangan sampai ya nanti transfer roh orang itu. Tuhan udah bilang roh yang ada di dalammu terlebih besar daripada roh-roh dunia ini. Harusnya waktu Anda hadir, Anda tahu bahwa transfer Anda dari Anda, roh yang kebenaran itu, transfer pada roh yang jahat itu. Dan Anda akan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah. Bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang yang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tuhan Yesus sudah memperingatkan. 1 orang Anda mudah dikalahkan. 2 orang Anda akan bertahan. 3 orang Anda mengalahkan dunia ini. Kenapa? Tuhan Yesus hadir bersama Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah dapat perjamuan kudus semua? Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri, kita akan berdoa sebentar untuk khotbah dan untuk perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan, saya yang terbatas menerjemahkan setiap firman kebenaran itu. Kami mohon Roh Kudus yang manis menerjemahkan lebih baik, lebih indah di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami akan masuk kepada sakramen perjamuan kudus. Kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, persiapkan dirimu lepas pribadi. Karena Tuhan berkata bahwa engkau harus layak kudus di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kau lakukan tidak menjadi kutuk tetapi menjadi berkat. Minta ampun kepada Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, ampuni kami pribadi lepas pribadi. Layak kuduskan kami di hadapan-Mu. Sehingga setiap anggur, setiap roti, setiap anggur yang akan kami minum, roti yang akan kami makan, Engkau sudah kuduskan, Engkau sudah sucikan layakan untuk kami terima. Bahkan setiap anggur, setiap roti ini adalah perlambang tubuh Kristus. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan. Saya percaya Tuhan, Engkau mengadakan sakramen perjamuan kudus ini, bahkan untuk anak-anak yang baru menyerahkan dirinya. Ini bukanlah rutinitas, inilah kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami hidup. Kami siap masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, amin. Anak-anak, nanti saya akan layani secara khusus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memenuhi
Saya akan melayani anak-anak terlebih dahulu, baru kepada petugas. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Terimalah tubuh dan darah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita akan mengangkat roti tinggi di atas kepala. Sudah siap semua rotinya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang tidak beragi. Inilah roti yang biasa, tapi kami percaya di dalam Tuhan untuk memperingati kematian-Mu di kayu salib. Ini adalah tubuh-Mu, daging-Mu. Tuhan, kami akan memakannya karena kami akan bersatu dengan-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dengarkan firman kebenaran. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tanganmu adalah tubuh Kristus? Makan, terima mujizat, sesuai iman percayamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat anggur, cawan anggur ini bersama-sama. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami adalah anggur yang biasa. Tetapi ini adalah perlambang darah-Mu. Dan lewat darah ini Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Bahkan firman-Mu mengatakan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, arahkanlah hatimu, jiwamu pada Tuhan. Dan percayalah segala beban hidupmu, sakit tubuhmu, sakit rumah tanggamu, sakit usaha pekerjaanmu, dan ketidaksempurnaan dalam hidupmu. Lewat darah Yesus, semua akan dipulihkan. Dengarkan firman kebenaran. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur di tanganmu adalah darah Kristus? Minum dan nikmati kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, mujizatnya terjadi sesuai iman percayamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita masing-masing berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah makan roti, minum anggur, memperingati kematian-Mu di kayu salib. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan bukan menjadi rutinitas, tapi kami butuh mujizat-Mu Tuhan.
Bahkan kami tahu seringkali sebagian kami sudah putus asa. Tapi mujizat-Mu berjalan terjadi untuk kami pribadi. Kami diam saja karena kami sudah tidak mampu. Kami angkat tangan, kami menyerah kepadamu. Tapi Tuhan Yesus yang ajaib akan berperang membela kami. Bahkan kami tahu musuh-musuh kami, persoalan dunia, ekonomi, kesehatan, kekhawatiran, bahkan politik negeri ini Tuhan. Tuhan, Engkau akan perangi, Engkau akan menang atasnya. Kami seringkali tidak tahu jawabannya, tapi kami tahu jawaban kemenangan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, saatnya kita di minggu pertama di bulan yang baru ini merespon kebaikan Tuhan, di mana saya percaya semua kita adalah orang-orang yang disertai dan diberkati oleh Tuhan, sehingga sebagai wujud kita meresponi kasih setia Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan sulung kita yang kita bawa kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mari persiapkan persembahan masing-masing, dan kalau sudah dipersiapkan dengan baik, saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan menyatukan hati, berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati kembali apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kita akan bersuara, mengangkat hati, sepakat sehati, berdoa di hadapan Tuhan. Ini adalah doa persembahan syukur kita. Inilah persembahan kami, dengan rasa syukur dan kerelaan hati, kami berikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Inilah persembahan kami, Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi saluran berkat. Tidak terlilit hutang, orang tidak berkekurangan. Inilah persembahan kami, biarlah menjadi berkat dan dikelola dengan benar supaya GBI Viva dapat terus menjadi saluran berkat. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah persembahan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Amin. Mari bawa persembahan kita dengan sukacita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, diberkati semuanya di dalam nama Tuhan. Hari Jumat ini ada V-Home yang akan kita laksanakan secara Zoom Bapak Ibu. Nanti yang membutuhkan link bisa menghubungi hotline gereja tentunya di Viva Karawaci. Supaya kita bisa bersama-sama mengikuti Zoom dalam kebersamaan, tadi Pastor Yogi berkata. Ya, supaya di dalam kesatuan kita semakin kuat, di dalam kesatuan berkat Tuhan makin berlimpah-limpah. Ya, jadi hari Jumat ini
jam 7.30 malam kita akan V-Home secara Zoom ya. Nanti 2 minggu berikutnya baru kita akan V-Home kembali secara onsite Bapak Ibu. Itu pengumuman yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran dalam ibadah pada hari ini dan kami nantikan kembali pada ibadah minggu yang akan datang di tempat ini jam 10 pagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa mengakhiri seluruh perjalanan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah syukur sampaikan kepada Tuhan, katakan segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku bersyukur untuk setiap langkah yang kau sertai dan kau berkati ya Bapa. Setiap hari yang kau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa menikmati segala yang baik di dalam Engkau. Sekalipun kami ada di dalam tantangan, di dalam pergumulan, tetapi sekali-kali Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, terang, penghiburan yang memampukan kami bertahan dan kuat di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Terima kasih untuk Pastor Yogi yang sudah menjadi saluran berkat, mengingatkan, mengajarkan kepada kami Tuhan, betapa kami harus terus memiliki rekan di dalam hidup ini, di mana yang terutama adalah Tuhan sendiri dalam hidup kami. Dan biarlah kami tidak menjauhi setiap persekutuan-persekutuan yang ada di dalam kebersamaan saudara seiman, supaya kami tetap terjaga dan kuat di dalam Engkau. Memberkati Pastor Yogi dan keluarga dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitasnya. Tuhan berikan kesehatan yang prima dan sempurna, dan juga segala yang menjadi kerinduan dan hasrat hatinya, biarlah Tuhan yang memuaskannya. Terima kasih untuk gereja yang telah memberikan fasilitas bagi kami. Kami menyerahkan senior pastor kami, Pastor Abraham Konrad Supit, ke dalam tangan Tuhan. Pastor Levina dan juga Pastor Mon sebagai wakil kepala sidang kami ya Tuhan. Dimanapun hamba-hambamu saat ini berada, Engkau sertai dengan kasih dan damai sejahtera. Juga Engkau berkati GBI Viva Ministry Karawaci di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau terus sertai di dalam anugerah, di dalam kebaikan Tuhan, sehingga kami pun bisa menjadi tubuh Kristus yang mempermuliakan Tuhan. Kami bersepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu, kami minta kemurahan-Mu di tengah-tengah banyak gejolak yang kami lihat dan dengar, di tengah-tengah situasi yang semakin tidak memberikan kabar yang baik dalam hidup kami. Biarlah kami melihat Tuhan tetap menjadi pembela buat anak-anaknya. Tuhan tetap menjaga bangsa kami. Biarlah kami terus berdoa kiranya berkat Tuhan, damai Tuhan turun buat negara kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi biarlah tetap
tetap pemimpin-pemimpin kami dikuasai dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga perjalanan bangsa ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Dan biarlah kami, anak-anak Tuhan yang ada di negara ini ya Bapa, melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, yang menjadi tanggung jawab kami. Dimanapun kami ditempatkan, kami jadi garam, kami jadi terang, kami membawa kemuliaan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa, dan kami mau akhiri peribadatan kami di tempat ini untuk menerima berkat daripada Engkau. Kami kembali mengundang Pastor Yogi untuk memimpin kita dalam doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, arahkan hati jiwamu pada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tanda engkau bersetuju dalam berkat kasih Tuhan. Diberkatilah setiap pribadimu, kesehatanmu, sukacita, damai sejahteramu ada dalam berkat kasih Tuhan Yesus. Di dalam setiap karya pekerjaan yang Tuhan titipkan, percayalah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan engkau akan dijadikan setiap pribadi berhasil. Keberhasilan lewat keberhasilan membawamu naik-naik, dan pada saat waktu Tuhan jadikan kau sebagai kepala. Sekepala itulah ketetapan Tuhan dalam hidupmu. Sekepala adalah kau rendah hati, dan itulah hakikat terang dan garam dunia. Pada saat Maranatha nanti, kita semua orang yang percaya, kita semua orang yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan orang kita kasihi, akan diangkat di awan kemuliaan, bertemu muka dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Pada saat itulah kita menerima mahkota kehidupan. Pada saat itulah kita sampai pada garis kemenangan dan bersama dengan Tuhan Yesus akan memerintah kerajaan 1000 tahun penuh damai, penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang menghidup, kami terima janji berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Saudara pada ibadah hari ini. Jangan lupa untuk hadir minggu depan di jam 10 pagi. Happy Sunday, see you next week and God bless you all. Kau angkatku dari kelam kasih.